Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagung Krisustio dengan NIM 431310101067. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Pendahuluan. Pengaruh bahasa gaul dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja berdampak negatif terhadap perkembangan jati diri bangsa Indonesia. Saat ini, banyak remaja menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah mereka tidak mengerti bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Sebagai warga negara Indonesia, kita sebaiknya menghindari penggunaan bahasa gaul yang banyak digunakan masyarakat. Pembahasan berbagai akibat atau imbas yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia menjadi ciri-ciri bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada keberadaan bahasa Indonesia terancam tergeser oleh bahasa gaul jika generasi negeri ini kian tenggelam dan pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam. Mungkin bahasa Indonesia akan semakin sulit untuk memanggul bebannya menjadi bahasa nasional dan identitas negara dan bangsa. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa gaul yang mudah dipergunakan membuat remaja lebih memilih bahasa gaul dibanding menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, mengakibatkan punahnya bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan diklaim antik pada mata remaja, dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin banyak di kalangan remaja adalah sinyal ancaman yang berfokus terhadap bahasa Indonesia serta ukuran semakin buruknya kemampuan berbahasa pada generasi muda sekarang. Berikut merupakan faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Yang pertama, ada karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan itu memang sangat-sangat berpengaruh bagi para remaja dengan menggunakan bahasa gaul mereka masing-masing. Umumnya para remaja itu menyerap dari percakapan orang-orang dewasa, baik teman maupun keluarga. Yang kedua itu peran media. Peran media terdiri media elektronik dan media cetak. Media elektronik itu menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film seperti film remaja, iklan dari adegan percakapan di televisi. Artinya, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tapi sebagian besar karena dipertontonkan oleh media. Selanjutnya yaitu media cetak. Misalnya, bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar atau koran. Selain itu, karya sastra remaja misalnya cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Yang ketiga, bahasa yang unik. Bahasa gaul dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan dan pengalaman yang pesat. Hal ini disebabkan banyaknya penggunaan dari bahasa itu sendiri. Hal ini menyebabkan variasi dalam bahasa gaul semakin banyak dan beragam. Dan yang terakhir, yang keempat, bahasannya yang mudah. Bahasa Indonesia yang baku dan kaku serta mempunyai banyak aturan. Hal ini menyebabkan mereka senang menggunakan bahasa gaul karena bahasa gaul tidak membosankan, sehingga mereka dengan mudah menggunakannya. Dengan ini, remaja-remaja sekarang semakin erat dengan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Akibat dari pembangunan dan pengembangan zaman atau modernisasi
di mana hal yang ada di lingkungan kita wajib selalu terkini. Dampak dari modernisasi yang paling terlihat merupakan gaya hidup, seperti cara berpakaian, cara belajar, software, teknologi yang makin maju, serta mempengaruhi pemakaian bahasa. Yang pasti, bahasa gaul akan selalu ada dan berkembang sesuai zaman masing-masing. Bahasa gaul bisa berkembang sebab beberapa faktor seperti faktor media umum, televisi, dan bisa juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan dari penggunaan bahasa gaul di Indonesia adalah remaja sering menggunakan bahasa gaul dalam kontak sosial sehari-hari. Bahasa gaul lebih dominan daripada bahasa Indonesia dalam interaksi sosial mereka. Setiap kelompok remaja memiliki istilah-istilah bahasa gaul yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul antara lain keunikan bahasa gaul, minat terhadap bahasa gaul, dan takut dianggap ketinggalan zaman. Penggunaan bahasa gaul umumnya terjadi dalam komunikasi lisan dengan teman-teman sebaya atau sepantaran mereka, dan juga dalam bentuk tulisan saat berkomunikasi melalui media sosial. Namun, hanya sebagian kecil remaja yang menggunakan bahasa gaul secara rutin di lingkungan sekolah, karena dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di lingkungan sekitaran kampus. Dan yang terakhir itu ada saran untuk mengembangkan bahasa Indonesia adalah dengan meningkatkan rasa bangga terhadap bahasa kita sendiri. Meskipun kita dapat belajar bahasa asing, penting untuk tetap menghargai dan tidak melupakan bahasa Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendorong orang lain untuk belajar bahasa Indonesia. Jika kita tidak melakukannya, siapa lagi yang akan memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia? Oleh karena itu, mulailah menghargai dan mencintai bahasa Indonesia sekarang juga. Sekian dari saya, Jalma Muklis Sulistyo. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.